Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Putra Sofari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar AI dan etika penggunaan AI. Sebelumnya, di sini saya menggunakan materi dari buatan teman saya, yaitu Nur Aisyah Mesabila, Fatan Dening Kayana, dan Raksa Dewa Farabi. Langsung aja kita mulai. Yang pertama kita jelaskan dulu pengertiannya. Kita perlu tahu dulu apa itu AI. AI merupakan singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Secara sederhana, AI itu adalah sistem komputer yang dirancang untuk dapat berpikir, belajar, dan menemukan solusi secara mandiri dengan meniru cara kerja otak manusia. Lalu, ada sejarah singkat tentang AI. Yang pertama yaitu pada tahun 1950, seorang ilmuwan bernama Alan Turing mulai mempertanyakan apakah mesin dapat berpikir sebagai manusia. Kemudian pada tahun 1956, istilah Artificial Intelligence resmi digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi AI yang canggih saat ini merupakan hasil dari proses panjang selama bertahun-tahun. Jadi yang AI yang udah kita kenal ini ya, yang dikenal canggih, bisa membuat foto, video, atau mengerjakan tugas, membantu kita untuk mengerjakan tugas, itu sebenarnya udah ada dari awal, dari pemikiran dan melalui proses perancangan dari sejak tahun 1950-an. Kita lanjut. Nah, ini adalah 4 poin cara kerja dasar AI. Yang pertama yaitu learning atau mempelajari. AI diberikan ribuan hingga jutaan data sebagai bahan untuk dipelajari. Nah, lalu yang kedua itu adalah searching atau mencari ya, menganalisis. AI memindai dan menyeleksi pola serta informasi yang paling relevan dan dari himpunan data tersebut. Lalu yang ketiga ada reasoning atau membuat opini, yaitu sistem mulai memproses informasi dan memilih cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang terakhir ada correction atau perbaikan. Jika melakukan kesalahan, AI akan otomatis belajar dari kesalahan tersebut agar kedepannya jauh lebih akurat. Jadi ya benar-benar kayak manusia banget. AI juga bisa mempelajari kesalahan dia sebelumnya agar bisa memperbaiki kedepannya. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama mungkin kalian tahu ya, Google Maps. Google Maps itu dipakai untuk misalnya kita mencari rute, misalnya kita mau dari titik A ke titik B, rute terbaiknya apa, rute tercepatnya apa, rute biar nggak lewatin jalan raya kayak gimana, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua ada aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok menampilkan video dan musik sesuai dengan minat kita. Ya, sebenarnya nggak cuma di TikTok, di sosial media lainnya seperti Instagram atau YouTube itu juga sama ya, itu disebutnya algoritma. Jadi apapun video yang kita sering lihat atau kita like atau kita posting ulang, itu bakal merancang kalau sistem tahu nih, berarti si user ini sukanya video tipe-tipe yang kayak gini tentang makanan atau minuman dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada ChatGPT. ChatGPT membantu menjawab pertanyaan dan menyusun tugas sekolah atau kuliah. Sebenarnya ChatGPT ini AI atau ChatGPT, Claude, Gemini dan lain sebagainya itu nggak hanya untuk membantu menjawab pertanyaannya, tapi dia juga mulai canggih, bisa membuat gambar, video, atau bahkan merancang sesuatu yang lebih rumit lagi teman-teman, kalau kita ngepromptnya benar ya. Lalu yang terakhir ada deteksi wajah, mengenali bentuk wajah untuk efek foto atau membuka kunci HP. Nah, jadi kunci HP ya, atau sebutannya Face ID, biasanya yang ada di iPhone atau di handphone Android tertentu itu menggunakan deteksi wajah. Nah, untuk mengenali kita nanti baru kebuka handphonenya gitu, bisa mengaksesnya handphone tersebut teman-teman. Jadi itu termasuk ke dalam Artificial Intelligence. Selanjutnya, nah, kelebihan dan kekurangan AI. Di balik kecanggihan atau kekuasaan atau kekerenannya AI ini teman-teman, ada juga kekurangannya. Yang pertama kita bahas dulu kelebihannya ya. Yang pertama, bisa bekerja 24 jam non-stop tanpa lelah. Lalu yang kedua, memproses data jumlah besar dengan super cepat dan akurat. Lalu yang ketiga, mengerjakan tugas-tugas rutin secara otomatis. Lalu yang terakhir, mengambil keputusan secara objektif tanpa emosi.
Lalu yang kedua adalah kekurangannya. Tidak punya perasaan, empati, atau pemikiran moral. Kreativitas terbatas hanya dari data yang sudah ada. Lalu sangat tergantung pada kualitas data awal. Bisa bikin manusia terlalu tergantung dengan malas berpikir. Resiko mengurangi lapangan pekerjaan bagi manusia. Nah, ini nih yang kita sering takut-takuti teman-teman. AI semakin canggih, semakin bisa berpikir kritis, yaitu bisa menggantikan posisi pekerjaan manusia, teman-teman. Seperti apa contohnya? Ya di bidang RPL ya, kita relevannya di bidang RPL, misalnya dalam pembuatan web. Nah, AI ini udah pintar banget nih cara bikin web, dari AI tampilannya, dari back end-nya, front end-nya, struktur database, dan lain sebagainya. Tapi sedangkan AI ini tidak punya perasaan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian curhat atau apapun, itu sebenarnya mereka bukan lagi merasakan apa yang kamu rasakan, tapi memilah kata-kata yang cocok untuk menanggapi pertanyaan kalian atau pernyataan dari kalian yang kirimin ke AI tersebut, teman-teman. Jadi bukan perasaan empati dan lain sebagainya, tapi hanya berdasarkan analisis data yang sudah mereka pelajari, teman-teman. Itu. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas yaitu membandingkan artificial intelligence, machine learning, deep learning, dan generative AI. Yaitu PPT ini atau materi ini dibuat oleh teman saya, yaitu Fatan Dening Kayana. Kita lanjut yuk. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu. Machine learning atau singkatannya ML ya. Machine learning adalah cabang AI yang memungkinkan komputer belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara rinci. Contohnya yaitu deteksi email spam, prediksi cuaca, rekomendasi film. Lalu yang kedua ada deep learning atau DL. Deep learning adalah bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network untuk mempelajari pola yang kompleks. Contoh seperti face unlock, pengenalan suara, diagnosis penyakit dari citra medis. Jadi singkatnya atau secara mudahnya, machine learning itu adalah tahap dasarnya AI untuk mempelajari. Lalu untuk deep learningnya itu lebih mempelajari secara lebih dalam lagi, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, Gen AI atau Generative Artificial Intelligence adalah teknologi AI yang mampu menciptakan konten baru berdasarkan data yang dipelajari, teman-teman. Output dari generative AI yaitu adalah konten yang dapat dibuat seperti teks, gambar, musik, video, atau kode program. Contoh generative AI yaitu ChatGPT, Gemini, DALL-E, dan Midjourney. Yang paling terkenal ya atau sering digunakan oleh orang-orang itu adalah ChatGPT atau Gemini. Kalau DALL-E dan Midjourney mungkin ChatGPT, Gemini. Contoh generative AI-nya yaitu ada ChatGPT, Gemini, DALL-E, dan Midjourney. Nah, kita lanjut. Lalu hubungan tiap aspek antara artificial intelligence dengan machine learning, deep learning, dan generative AI. Artificial intelligence atau AI adalah bidang yang membuat komputer mampu meniru kecerdasan manusia. Salah satu cabangnya adalah machine learning yang memungkinkan komputer belajar dari data. Deep learning merupakan bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mengelola data yang lebih kompleks. Sementara itu, generative AI memanfaatkan DL atau deep learning untuk menghasilkan konten baru seperti teks atau kode program. Jadi artificial intelligence tuh kayak apa ya? Machine learningnya itu berupa otaknya. Untuk deep learningnya itu merupakan saraf atau otak lagi ya, sama seperti otak, cuman lebih sarafnya lebih kritis ya. Lalu outputnya ya, kalau di manusia kan mulut atau hidung, mata, dan bisa bicara dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contohnya, contoh analoginya. Nah, perbandingan tiap aspek. Nah, berikut adalah tabel untuk perbandingan setiap teknologinya.
Yang pertama itu Artificial Intelligence. Fungsi utamanya yaitu meniru kecerdasan manusia untuk menyelesaikan tugas. Outputnya yaitu keputusan atau tindakan otomatis. Lalu Machine Learning, belajar dari data untuk membuat prediksi. Outputnya itu prediksi atau klasifikasi data. Lalu Deep Learning atau DL, fungsi utamanya adalah mengenali pola kompleks menggunakan neural network. Lalu outputnya yaitu pengenalan objek, suara, atau pola dengan akurasi tinggi. Lalu yang terakhir ada Generative AI. Fungsi utamanya yaitu menghasilkan konten baru berdasarkan data yang dipelajari, teks, gambar, video, musik, atau kode program dari output dari Generative AI tersebut, teman-teman. Nah, penerapan AI, Machine Learning, Deep Learning, dan Generative AI dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, Artificial Intelligence atau AI digunakan untuk membantu komputer mengambil keputusan dan menjalankan tugas secara otomatis, seperti menentukan rute perjalanan atau menjadi asisten virtual. Machine Learning atau ML mempelajari data untuk memberikan prediksi dan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Deep Learning atau DL ya singkatannya, mampu mengenali pola yang kompleks seperti wajah dan objek pada gambar dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sementara itu, Generative AI atau Gen AI dapat menghasilkan berbagai konten baru seperti teks, gambar, video, musik, hingga kode program berdasarkan perintah yang diberikan penggunanya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan ketiga, yaitu mengidentifikasi perkembangan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Untuk PPT ini dibuatkan langsung oleh teman saya, yaitu Draksa Dewapare. Nah, saja kita bahas. Dampak positif AI. AI memungkinkan perusahaan dan institusi menghemat waktu, serta biaya melalui otomatisasi. Di dunia medis, AI membantu dalam diagnosa lebih akurat, sementara di bidang pendidikan, pembelajaran adaptif menciptakan pendekatan yang lebih personal bagi siswa. Yaitu pertama ada peningkatan efisiensi kerja, lalu yang kedua ada otomatisasi tugas berulang. Lalu selanjutnya di balik dampak positif ada juga pasti dampak negatifnya, yaitu perkembangan AI juga membawa berbagai dampak negatif yang perlu diperhatikan. AI dapat mengurangi lapangan pekerjaan karena mampu menggantikan tugas-tugas yang dilakukan manusia, meningkatkan risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi akibat penggunaan data dalam jumlah besar, serta mempermudah penyebaran hoax dan deepfake yang dapat menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, pengguna AI harus dilakukan secara bijak, tanggung jawab, dan disertai pengawasan yang baik. Jadi dampak negatif dari AI ini ya seperti tadi, kebocoran data, karena kan AI ini dilakukan secara learning, yaitu memasukkan semua data atau beribu-ribu data, bahkan berjuta-juta data ke dalam AI ini untuk mereka mempelajari untuk bisa berpikir secara seperti manusia. Nah, tapi ada kemungkinan nanti kebocoran data yang seharusnya mereka tidak pelajari, tapi mereka pelajari, teman-teman. Lalu selanjutnya ada penyebaran hoax dan juga deepfake. Ini itu adalah dari penggunaan usernya gitu. Misalnya ini saya menyebarkan hoax tentang tempat ini kebakaran gitu, padahal ini tuh video AI yang diedit oleh AI, dibuat oleh AI menggunakan prompt dari saya gitu. Misalnya ya, kita lanjut. Nah, tantangan dan resiko AI. Meski membawa banyak manfaat, AI juga menghadirkan tantangan serius. Otomatisasi dapat mengancam lapangan kerja tertentu. Selain itu, jika tidak dirancang dengan adil, AI bisa memperkuat bias yang ada dalam masyarakat dan mengancam privasi pengguna. Contohnya itu penggantian pekerjaan manusia, lalu ada potensi bias algoritma, lalu ada isu keamanan dan privasi data. Nah, lalu yang selanjutnya ada etika dan regulasi AI. Agar AI berkembang secara positif, diperlukan regulasi yang memastikan penggunanya adil dan bertanggung jawab. Pengembangan harus menjamin sistem AI tidak merugikan manusia dan tetap menghormati nilai-nilai etika universal. Contohnya yaitu
perlunya kerangka hukum yang jelas, tanggung jawab pengembangan, transparansi, dan akuntabilitas sistem AI. Nah, lalu di selanjutnya ada masa depan AI. Kedepan, AI akan semakin menyatu dengan berbagai perangkat pintar dan menjadi asisten cerdas yang mendukung manusia dalam pengambilan keputusan kompleks. Kombinasi kecerdasan buatan, dan intuisi manusia yang akan membuka peluang baru yang belum terbayangkan. Yaitu yang pertama ada integrasi dengan Internet of Things atau IoT. Lalu yang kedua, AI sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, kolaborasi manusia dengan mesin. Oke teman-teman, mungkin itulah sekilas penjelasan tentang artificial intelligence. Jika ada kata-kata saya yang kurang mengerti atau salah, maka dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya teman-teman. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.